Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta akan membahas tiga soal perkembangbiakan tumbuhan, ya, pada pertemuan kelima. Nomor satu, apa tujuan perkembangbiakan pada tumbuhan? Tujuannya apa? Untuk melestarikan keturunannya agar terus bisa berkembang biak terus, maka perlu dicangkok, perlu disetek, perlu ada menanam bawang merah dengan cara ditanam. Nah, itu ditaruh di tanah, ditimbun tanah, dikasih air. Terus apa lagi? Perkembangbiakan spora. Nah, itu ada kotak sporanya jatuh lalu tumbuh lagi, ya. Itu jadi jawabannya adalah untuk melestarikan keturunannya agar bertambah terus, berkembang biak banyak. Nomor dua, apa kalian pernah melakukan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, cangkok atau stek? Jika pernah melakukan, sebutkan salah satu caranya. Kalau Ustaz Miftah pernah dan sering. Kalau cangkok itu saya lihat tanaman belimbingnya bagus, tanaman belimbingnya manis dan besar-besar buahnya, maka Ustaz Miftah akan mengkuliti. Ambil pisau, Ustaz kuliti. Nah, tapi tentunya harus izin dulu. Ustaz izin ke yang sering itu, waktu itu Ustaz Miftah ke temannya Ustaz Miftah, Ustaz izin, boleh nggak tak cangkok gitu? Boleh, udah. Beberapa hari kemudian ke situ bawa perangkapnya, pisau, tanah, plastik, tali, ya. Kemudian Ustaz Miftah melakukan cangkok itu. Nah, yang sering itu belimbing sama mangga. Mangganya enak gitu, manis, gede-gede. Terus setek, yang sering itu Ustaz Miftah menyetek tanaman ini, singkong. Singkong, terus tanaman melati, ya. Melati saya potong, saya tancapkan lagi bisa. Terus tanaman seperti suruh-suruhan yang merambat itu, kita potong, saya tancapkan lagi. Itu stek, ya. Tinggal dipotong, tancap, stek itu. Nomor tiga, sebutkan salah satu contoh bentuk syukur kalian atas karunia Allah berupa beraneka ragam tumbuhan. Alhamdulillah. Apa bentuk syukurnya? Yaitu memasaknya, ya. Itu satu bentuk syukur. Alhamdulillah, Ustaz Miftah ketemu dengan tanaman contoh tanaman hubungannya sama apa nih? Setek, ya, sama singkong. Ustaz Miftah potong tanamannya, Ustaz Miftah cuci, Ustaz Miftah rebus, Ustaz Miftah masak. Jadi gulai singkong. Wow. Ada lagi yang sering itu pisang. Dulu zamannya banyak saat Miftah masih ada tanaman pisang tuh bawahnya, lalu muncul tunasnya. Saya ambil tunasnya, saya tanam ke kebun di belakang rumahnya ibunya Ustaz Miftah. Tumbuh besar lagi, buah pisangnya sudah besar dan ontongnya sudah muncul. Kita ambil, ontongnya dibuat sambal. Wah. Terus pisangnya ya dimakan, digoreng, ya, dikukus. Lalu muncul lagi anaknya, keturunannya muncul lagi kecil. Kita ambil, kita taruh ke tempat yang lain itu. Bahkan temannya saya banyak yang minta itu karena banyak anakannya gitu ya. Nah, insya Allah itu ya, bentuk syukurnya ya bisa membagi-bagi kepada teman-teman atau saudara. Terus apalagi ya, bentuk syukurnya ya, yang jelas mengembangbiakkan lebih banyak lagi, intinya itu untuk syukurnya, dan merawatnya
Jadi tanam, dirawat, lalu hasil tanamannya diberi-berikan, disedekahkan, dikasihkan tetangga. Lalu tanamannya yang tadi yang sudah muncul banyak tadi dirawat, dikasihkan ke teman siapa yang mau, tetangga yang mau. Nah, seperti sekarang punya tanaman pandan di belakang rumah. Pandannya sudah muncul anakannya banyak ya. Nah, pandan itu apa ya? Dengan cara apa? Pandan itu muncul, terus muncul anakannya di sela-selanya batang. Apa yo? Itu merunduk ya. Kan dengan bantuan manusia muncul juga, atau geragi juga bisa itu, geragi. Ya. Lalu daun pandannya saya potongi, saya kasihkan ke tetangga-tetangga, sebagian kita rebus, bikin sirup pandan. Nah, bermanfaat kan? Itu salah satu bentuk syukur kita atas nikmat Allah berupa tanaman yang banyak yang ada di bumi ini. Terima kasih, insya Allah itu ya pembahasan 3 soal yang semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan cocokkan jawabanmu dengan yang ada di yang ada di buku ya. Kan ada 2 buku sekarang. Satu buku untuk nulis saat langsung kita mengerjakan di situ buku. Satunya dengan mengisi link. Klik dulu linknya lalu mengisi di Google Form. Itu ya. Nah, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan pelajaran IPA materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian yang ketiga. Nah, yang pertama kemarin adalah cangkok sama stek ya, yang kedua stek, yang ketiga adalah sambung ya. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Tujuannya apa? Yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat unggul, sifat-sifat yang kualitasnya baik dari 2 tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifatnya lebih baik lagi. Contoh ya, batang atasnya diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis sekali. Nah, sedangkan batang yang bawah diambil dari tanaman dengan akarnya yang kuat atau batangnya yang kuat atau buahnya yang besar-besar. Nah, sehingga digabungkan. Kalau digabungkan maka disambungkan ya. Maka nanti mendapatkan hasilnya buahnya besar-besar, batangnya kuat, akarnya bagus ya, kuat, dan buahnya manis, besar dan manis. Itu. Contohnya apa? Mangga dan rambutan. Nah, contoh mangga yang batang yang atas itu cari mangga yang manis, yaitu mangga mana lagi. Yang bawah, batang yang bawah dicarikan mangga yang contoh mangga apa ya? Mangga gadung. Sehingga nanti mendapatkan hasil tanaman yang manis dan buahnya besar-besar seperti mangga gadung. Mangga gadung kan besar-besar ya, suka manis sih, tapi lebih manis lagi yang mana lagi ya. Nah, itu ya, mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Ya, insya Allah itu ya. Contoh-contohnya apa lagi? Contoh yang bisa dikembangbiakkan dengan menyambung. Ya, satu tadi mangga, yang kedua rambutan. Ya, dengan cara menggabungkan aja sehingga mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ya, jadi kita membahas sampai materi ketiga. Materi pertama cangkok, 2 stek, 3 sambung. Yang materi keempat dan kelima kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Oke, habis ini lihat handout-nya, lalu dibaca sebentar, lalu klik link untuk tugasnya. Mungkin insya Allah cuma 3 aja, 3 soal untuk sambung ini.
Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.